Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk waktu setempat bagi teman-teman dan rekan-rekan yang ada di eh, materi untuk jabatan fungsional ahli pertama bidang bina jasa konstruksi. Jadi teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fitra Arif Wibowo. Untuk saat ini saya menjabat sebagai pengelola teknik konstruksi berkelanjutan, salah satu ASN juga di Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara, dan berpengalaman selama kurang lebih 10 tahun di perusahaan kontraktor juga di Kalimantan Utara, serta saya narasumber juga di bidang keilmuan K3 Konstruksi dan koordinator pelatihan sertifikasi di Kalimantan Utara. Kompetensi teknis yang saya punya ada sertifikat Trainer of Training, yaitu okupasi instruktur level 4 sebagai narasumber dan instruktur. Kemudian ada sertifikat asesor kompetensi juga, sertifikat petugas keselamatan konstruksi, salah satunya juga sebagai anggota di Forum Keselamatan Konstruksi Nasional, dan satu sertifikat pengadaan barang dan jasa di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di level 1 PPK tipe C dan pejabat pengadaan. Jadi teman-teman, kita next ke soal yang selanjutnya. Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi adalah A. Seleksi, B. Tender, C. Penunjukan langsung, D. Pengadaan langsung, dan E. Sayembara. Saya ulangi, metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi adalah seleksi, tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau sayembara. Kita cek jawabannya apa. Jawabannya B. Sudah jelas. Karena kata kunci di sini, di dalam soal itu ada tertulis pekerjaan konstruksi. Kita cek pembahasannya. Seleksi itu pekerjaan untuk jasa konsultasi. Tender itu untuk pekerjaan jasa konstruksi. Penunjukan langsung merupakan metode yang digunakan untuk pemilihan mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara membeli atau membayar langsung kepada penyedia barang atau jasa oleh pejabat pengadaan tanpa proses lelang, seleksi, atau penunjukan langsung. Sedangkan sayembara dilakukan untuk mendapat pemenang dalam suatu perlombaan. Jadi sudah jelas, di sini tertera metode pemilihan untuk pekerjaan konstruksi yang benar adalah tender. Next, kita ke soal yang selanjutnya. Konsiliasi adalah, nah, A, B, C, D, E ini teman-teman harus cek benar-benar karena biasanya mengecoh di pilihan gandanya. Kita cek satu-satu. A, penyelesaian sengketa dengan cara pihak ketiga yang melakukan intervensi secara pasif. B, penyelesaian sengketa dengan cara pihak ketiga yang dilakukan intervensi secara aktif. C, penyelesaian sengketa dengan cara pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat. D, penyelesaian sengketa dengan cara pihak ketiga sebagai mediator. Dan E, penyelesaian sengketa dengan cara pihak ketiga yang melakukan intervensi berulang dan memaksa. Jadi teman-teman harus cek di sini karena pilihan ganda ini mengecoh karena hampir semuanya itu sama, yang beda hanya di jawaban belakangnya. Kita cek jawaban yang benar adalah B, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara pihak ketiga yang melakukan intervensi secara aktif. Konsiliasi di sini dilakukan secara aktif oleh pihak ketiga sebagai penengah dari kegiatan yang terjadi sengketa atau pekerjaan yang mengalami kegagalan. Biasanya terjadi karena pekerjaan itu ada masalah dalam sebuah
pekerjaan konstruksi. Jadi mereka harus melakukan 3 tahap tadi. Jadi ada cara atau metode yang dilakukan yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Nanti kita akan kupas terkait tentang tahapan dan cara bagaimana untuk eh, penengahan terkait tentang sengketa konstruksi di materi-materi selanjutnya. Kita cek soal yang berikutnya. Orang yang mendapat kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara aktif dalam urusan pemerintahan pusat di bidang jasa konstruksi adalah A. Menteri, B. Presiden, C. Staf khusus, D. Gubernur, E. Bupati. Jawabannya adalah A. Bahasanya sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa yang mendapatkan kewenangan melakukan urusan pemerintahan secara aktif dalam urusan pemerintah pusat. Jadi di sini digarisbawahi adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah di bidang jasa konstruksi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi teman-teman bisa cek soal antara soal dan jawaban. Jika di situ tertuang pemerintah daerah dengan cakupan provinsi, yang memiliki kewenangan itu adalah gubernur. Jika di situ tertera pemerintah daerah dengan cakupan kabupaten atau kota, itu adalah bupati atau wali kota. Nanti kita akan bahas selanjutnya terkait tentang kewenangan urusan di setiap masing-masing urusan pemerintahan. Kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum terdiri atas kecuali A. Pekerjaan kajian ilmiah, B. Arsitektur, C. Rekayasa terpadu, D. Arsitektur landscape, E. Perencanaan wilayah. Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum. Kecuali, teman-teman. Kita cek apa jawabannya. Jawabannya adalah A. Kita cross-check terkait pembahasan kenapa jawabannya A. Klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum itu terdiri dari 5 klasifikasi. Yang pertama, arsitektur, rekayasa terpadu, arsitektur landscape, dan perencanaan wilayah dan kota. Kemudian terkait klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis itu terdiri dari 3. Konsultansi ilmiah dan teknis, pengujian, dan analis teknis. Jadi teman-teman bisa cek, ini sudah ada di PP nomor 20 tahun 2020 terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Itu adalah peraturan presiden turunan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 terkait jasa konstruksi. Di situ sudah diterangkan klasifikasi dan kualifikasi terkait jasa konsultansi konstruksi dan jasa konstruksi untuk yang bersifat umum dan spesialis di masing-masing klasifikasi dan kualifikasi. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita next ke soal yang